Shalom, selamat hari Minggu. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh menikmati hari anugerah Tuhan. Pelayan firman pada ibadah Minggu saat ini adalah Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH bersama seluruh majelis jemaat Maranatha Kabua mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini. Ibadah Minggu saat ini menggunakan tata ibadah Minggu bentuk keempat, dan ibadah saat ini dirangkaikan hari ulang tahun kesehatan GKST yang ke-98. Semoga pelayanan firman saat ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Sebelum ibadah saat ini, kita dengarkan sambutan Majelis Sinode GKST dalam rangka HUT Kesehatan GKST yang ke-98 sebagai berikut. Sambutan Majelis Sinode GKST dalam ibadah syukur HUT ke-98 Hari Kesehatan GKST 24 Oktober 2020. Ibu Bapa, warga jemaat dan seluruh pelayan GKST yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Allah Bapa Sang Pencipta atas anugerahnya yang terus mengalir dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Allah tetap kita alami secara nyata, meskipun berbagai kejadian mengancam kehidupan manusia di muka bumi ini juga terus terjadi. Penderitaan yang dialami manusia sepanjang sejarah, seperti kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan ketidakadilan, sakit penyakit, peperangan, dan bencana alam, hingga saat ini masih saja terus terjadi. Seakan belum cukup penderitaan manusia, di awal tahun 2020, dunia dikejutkan lagi dengan munculnya virus COVID-19. Tatanan kehidupan dunia tergoncang karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang menyebabkan kehidupan ekonomi terganggu. Bukan saja itu, kehidupan gereja Tuhan juga ikut mengalami goncangan. Namun sekali lagi kita lihat bahwa semua itu ternyata tidak dapat menghentikan semangat iman kita untuk tetap bersekutu, bersaksi, dan melayani, walaupun dalam ruang yang terbatas. Hal ini menjadi bukti iman bahwa anugerah Allah kepada kita tidak dapat dihentikan atau dibatalkan oleh berbagai kejadian di muka bumi ini. Sebagaimana janji firman Allah, Roma 8 ayat 35 sampai 39. Hal ini senada dengan pergumulan gereja-gereja di Indonesia yang memilih tema Aku adalah yang awal dan yang akhir. Bandingkan Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Tema ini hendak menegaskan bahwa dalam pergumulan seberat apapun, Allah tetap mengapit kehidupan kita. Allah tetap menjaga dan memelihara kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Dengan semangat iman ini, Majelis Sinode GKST mengajak seluruh warga jemaat dan pelayan GKST, termasuk saudara-saudara kita di GKST Jemaat Gloria Jakarta, dengan penuh sukacita merayakan HUT ke-98 Rumah Sakit Sinar Kasih GKST, sekaligus sebagai Hari Kesehatan GKST. Biarlah dalam ibadah syukur HUT ini kita menyatakan iman kita bahwa hanya karena kemurahan Allah, hanya karena kasih sayang Bapa, sehingga kehidupanku, kehidupan keluargaku, bahkan kehidupan gereja Tuhan tetap terpelihara dan diberkati. Untuk itu, aku hendak bersaksi bahwa seberat apapun penderitaan kita, Allah tetap mengapit kehidupan kita. Allah tetap menjaga dan memelihara kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita binasa. Tetapi apakah tanda dari kesaksian kita?
Ibu Bapak, warga jemaat, dan seluruh pelayan CGKST yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa kehadiran Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena sebagai lembaga pelayanan publik di bidang kesehatan tidak sekedar fungsi pelayanan kesehatan seperti pada umumnya. Kehadiran RSU Sinar Kasih GKST Tentena adalah fungsi kesaksian GKST melalui RSU Sinar Kasih GKST Tentena. Kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah. Dengan kata lain, dukungan Bapak Ibu warga jemaat terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSU Sinar Kasih GKST Tentena adalah wujud nyata dari tanda kesaksian kita dalam ibadah syukur ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Majelis Sinode GKST mengajak seluruh warga jemaat dan Majelis Jemaat CGKST untuk berkomitmen bahwa persembahan syukur HUT HKG dan HUT Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena 24 Oktober 2020 kita khususkan untuk pengembangan SDM, khususnya untuk pendidikan dokter ahli spesialis. Mengingat jumlah kehadiran warga GKST dalam setiap ibadah minggu 70% dari jumlah anggota SIDI, kurang lebih 110.000 orang, maka kita punya keyakinan bahwa buah iman dalam ibadah syukur ini, bila setiap jemaat yang beribadah mempersembahkan Rp2.000 saja, berjumlah kurang lebih 220 juta rupiah. Sebagai buah iman yang dapat mendukung pengembangan sumber daya dokter spesialis. Ibu Bapak, warga jemaat, dan seluruh pelayan CGKST yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, agar dukungan warga jemaat sebagai tanda kesaksian dapat terarah dan fokus, maka Majelis Sinode menginformasikan kembali proses dan perkembangan dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST hingga saat ini. Dalam sambutan Majelis Sinode tahun lalu telah disampaikan secara detail, yaitu manajemen RSU Sinar Kasih GKST Tentena dalam pengawasan Yapkesmas GKST telah melaksanakan akreditasi rumah sakit di awal tahun 2018. Dan pada tahun 2020 ini melaksanakan akreditasi lanjutan tidak dapat terlaksana akibat pandemi COVID-19. Pembangunan gedung RSU Sinar Kasih GKST Tentena yang baru di Anduru, Pamona mulai dilanjutkan lagi setelah sempat berhenti di masa pandemi yang lalu. Bila Tuhan berkenan, untuk gedung A terdiri dari lantai 1 IGD, Obgyn, radiologi, dan lantai 2 administrasi, rawat inap, beda sentral sudah akan rampung pada akhir tahun ini. Majelis Sinode GKST mengapresiasi Badan Pengurus Yapkesmas GKST karena selain fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena, Yapkesmas juga tetap melaksanakan program PKMD di wilayah Pekabaran Injil dan di daerah terpencil. Tahun ini layanan kerjasama medis Kristen perantauan Jepang di Jepang sebagai mitra pelayanan Yapkesmas GKST memberikan beasiswa pendidikan kepada 4 orang mahasiswa kedokteran, 1 orang mahasiswa anestesiologi, 2 orang tenaga perawat, dan 1 orang tenaga kebidanan yang akan melanjutkan studi. Akhirnya, Majelis Sinode mengucapkan terima kasih atas semua buah-buah iman yang telah dinyatakan oleh seluruh warga jemaat CGKST. Seraya kami terus berdoa agar kasih karunia dan damai sejahtera Allah
tetap menyertai dan tinggal dalam keluarga Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam. Tentena 28 September 2020 teriring salam dan doa. Majelis Sinode GKST, Pendeta Robinson Perutu STH MM, Ketua 2, Pendeta Julianus Tolewo STH MA, Sekretaris Umum. Jemaat yang diberkati Tuhan, memulai ibadah saat ini, kami jemput Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kita masing-masing untuk bangkit berdiri. Menyambut pelayan firman saat ini, kita menyanyi pujian PKG nomor 1, Bapa Engkau Sungguh Baik. Ibadah minggu saat ini dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun kesehatan GKST yang ke-98 tahun, ditabiskan dalam nama Ketritunggalan Allah yang Esa. Amin. Salam damai sejahtera Kristus dengan kita sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini hendak dibacakan berdasarkan Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita masuk dalam akta pelayanan doa pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Allah yang kita imani dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun kepada kita sekalian yang selalu dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, baginya berkenan menerima anugerah pengampunan Allah. Demikian firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita bersuka cita atas anugerah Tuhan, mengaminkan dengan menyanyikan PKG nomor 46, Sejauh Timur dari Barat. Bersyukur untuk anugerah pengampunan dari Allah, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai manusia-manusia yang telah dibaharui oleh darah Kristus. Karena itu kita akan mendengarkan firman amanat hidup baru, dijemput jemaat berdiri. Saya hendak membaca dari kitab Roma pasal 13, Roma 13 ayat 12 hingga 14. Firman amanat hidup baru berkata demikian: "Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu
untuk memuaskan keinginannya. Mari kita nyanyikan PKG nomor 87 bait 1 dan 2, menyenangkanmu. Memulai pelayanan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami tiba di hari yang baru, berkat baru yang daripadamu. Mensyukuri pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Maka kami datang berbakti, memuji memuliakan nama-Mu. Secara khusus saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di tengah keterbatasan bahkan keberdosaan kami memohon kuat kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini akan mendapat tempat dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Filipi pasal yang pertama, Kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-22. Filipi pasal 1 ayat 21 hingga 22. Firman Tuhan dikatakan demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Bagi kemuliaan Allah, solo dari Ibu Batelapa Bambe dengan penuh kasih disilakan.
yani mangaunde Uwe papa makuasa Kalelendaya Burundaya impue risindara Kita Mosumomba mangagulingi beroa Ine papa kasang kopo Makarasa ayandaya nedare anudasanya Tai bedare puncala Tuara pada siwagi Tuara pa porambanga Ripodong putal semkolonde Tai bedare posisala Ode tolelemo sapelino Naenta duluan pe poinaya Kalilendaya Burundaya impue risindara Kita Mosumomba mangagulingi beroa Ine papa kasang kopo Makarasa ayandaya nedare anudasanya Tai bedare puncala Tuara pada siwagi Tuara pa porambanga Ripodo putal sengkolonde Tai bedare posisala Ode tolelemo sapelino Naenta duluan pe poinaya Ine papa kasang kopo Makarasa ayandaya nedare anudasanya Tai bedare puncala Tuara pada siwagi Tuara pa porambanga Ripodo putal sengkolonde Tai bedare posisala Ode tolelemo sapelino Naenta duluan pe poinaya Naenta duluan pe poinaya Tuhan memberkati Ibu Batelapa Bambe. Syair lagu yang kita dengar tadi mengajak atau mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam kebersamaan yang saling menopang satu dengan yang lain atau saling menghidupkan di antara kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Persekutuan ibadah yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi
salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Terima kasih. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu hidup yang tetap berbuah di tengah pandemi. Atas semua pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, marilah kita mengucap syukur, termasuk anugerah kesehatan dan kekuatan di tengah wabah virus corona yang belum berakhir. Sebab itu khususnya selaku warga GKST, kita bersyukur atas berkat hari ulang tahun kesehatan GKST yang ke-98 tahun melalui lembaga pengelola Yapkesmas atau Yayasan Kesehatan Masyarakat dan juga Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST Tentena, di mana dengan adanya lembaga kesehatan ini, kesehatan masyarakat mendapat perhatian, bahkan sekaligus juga lembaga ini sebagai fungsi kesaksian yang menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Saudara-saudara, adapun bacaan kita saat ini sudah seringkali kita baca dan dengar, baik itu dalam ibadah penghiburan maupun ibadah pemakaman, dan kiranya kita tidak bosan untuk mendengar lagi pada hari ini. Nah, memang bicara soal kematian ini menjadi tren ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Adapun data jumlah korban yang meninggal karena COVID-19 di seluruh dunia per tanggal 30 September 2020 sebanyak 992.602 orang, dan khususnya Indonesia yang meninggal sebanyak 10.601 orang. Pastinya bahwa jumlah korban akan terus bertambah lagi. Dengan kondisi dan data real ini, saudara-saudara, siapa yang tidak takut akan mati? Karena itu wajarlah jika pemerintah mengkampanyekan protes protokol kesehatan gerakan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain untuk meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat terhindar dari virus dan bisa melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Walaupun dalam kondisi new normal yang pasti bila berhubungan dengan soal kematian, maka manusia akan selalu berusaha, kita akan selalu berusaha untuk menghindar dan sebisa mungkin untuk melawannya. Bapak Ibu, pemuda, remaja dan anak-anak yang seiman, menarik sekali saat Paulus mengatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Sekali lagi dikatakan oleh Rasul Paulus, kematian itu adalah keuntungan bagi kita. Mengapa ini dikatakan menjadi sebuah keuntungan? Penyebabnya adalah karena kematian Kristus, dan ini adalah dasar teologi kita. Artinya kematian Kristus menguntungkan kita. Upah dosa yaitu maut yang seharusnya menimpa saya dan Bapak Ibu sekalian, ternyata hal itu sudah ditanggung oleh Kristus. Karena itu soal kematian di satu pihak memang bukan persoalan yang menggelisahkan ketika kita tetap beriman kepada Kristus dan kita hidup untuk Dia. Tetapi pada sisi yang lain, kematian ini menjadi persoalan yang menakutkan apabila kita tidak hidup untuk Kristus. Nah, kalau demikian, hidup yang bagaimanakah yang Tuhan mau kita buat, saudara-saudara? Seperti apa kita hidup untuk Kristus? Kata Paulus, tetapi jika aku harus hidup, itu berarti bagiku menghasilkan buah, hidup yang terus berbuah.
Nats pembimbing tadi berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu untuk berbuah yang lebat, maka kita harus tetap melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus." Umat Tuhan yang diberkati, dari bacaan kita kitab Filipi pasal 1 ayat 21 hingga 22 saat ini, apa pesan firman yang mau disampaikan kepada kita selaku murid-murid Yesus? Yang pertama, jika kita tetap hidup untuk Kristus, maka di masa pandemi COVID-19 ini, buah yang bisa kita hasilkan adalah ketekunan dan pengharapan. Kita tekun mengerjakan bagian kita, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan dalam melanjutkan kehidupan kita. Tetap melakukan gerakan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ketika kita keluar rumah, kita berupaya untuk tidak lupa menggunakan masker. Maskerku menyelamatkanmu, dan maskermu menyelamatkanku. Jangan hidup dengan sembrono sehingga orang lain tertular karena kecerobohan kita. Juga kita akan tetap berpengharapan bahwa apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam rancangan damai sejahteranya di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan selalu berkarya untuk menolong dan menguatkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terpenting jangan kita lupakan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Pesan yang kedua bagi kita, Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita bermakna dan terus berbuah bagi sesama. Dalam hal ini nyata dalam kepedulian kita terhadap sesama. Apa yang sudah kita perbuat? Apakah ada buah kebaikan, buah kasih, damai sejahtera, sukacita, kemurahan hati, dan seterusnya, atau tidak? Buah-buah apa yang kita tinggalkan bagi orang lain? Atau sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain? Dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk bekerja dan melayani, sudahkah kehadiran kita membuat orang lain terberkati, atau sebaliknya kehadiran kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Orientasi hidup itu sangat penting bagi kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Untuk apa dan untuk siapa kita hidup? Itu akan sangat mempengaruhi dan menentukan apa tindakan-tindakan atau apa buah-buah yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Dan pesan firman yang ketiga bagi kita sekalian, kita percaya bahwa kehadiran pelayanan kesehatan di GKST lewat Yapkesmas, lebih khusus lagi Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST, telah menjadi alat Tuhan bekerja untuk pelayanan kesehatan bagi warga GKST dan semua pasien yang dirawat. Pelayanan kesehatan yang telah dilakukan selama 98 tahun di wilayah GKST menjadi buah-buah kesaksian yang nyata bagi semua masyarakat yang ada di wilayah pelayanan GKST. Di awal masa pandemi COVID-19, mulai bulan April 2020, Yapkesmas GKST dan Rumah Sakit Umum Sinar Kasih GKST telah menerima banyak bantuan dan tanda kasih dari warga jemaat GKST dan masyarakat untuk pengadaan APD, alat pelindung diri, bagi tenaga medis yang bertugas. Dan puji Tuhan, inilah bentuk buah-buah iman yang nyata. Karena itu pelayanan kesehatan ini harus terus didukung, bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh orang lain, tetapi semua warga GKST, supaya makin maju, dikelola semakin profesional, dan menjadi sarana penginjilan bagi sesama manusia. Dan pesan firman yang keempat, kita juga bersyukur karena pembangunan rumah sakit GKST yang baru
sementara dan terus dikerjakan, walaupun sempat terhenti selama 3 bulan karena pandemi COVID-19 ini. Dan dalam perencanaan jika Tuhan berkenan, akhir Desember 2020 ini satu gedung baru akan diresmikan. Dalam kondisi ini kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memakai siapa saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Juga program beasiswa yang dijalin dalam kemitraan antara Yapkesmas GKST dengan layanan kerjasama medis Kristen perantauan Jepang di Jepang terus terjalin dengan baik. Ada tenaga rekam medik, perawat, bidan, calon dokter, dan tenaga anestesi yang mendapat beasiswa dan mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit GKST nantinya. Ini berarti bila orang lain yang bukan warga GKST mau peduli dan mau berbagi dengan kita, maka seharusnya kita yang memiliki rumah sakit yang sementara bersyukur merayakan HUT kesehatan yang ke-98 ini harus lebih peduli dan mau berbagi demi kepentingan pelayanan GKST untuk ke depan. Jemaat Yesus Kristus yang sepengharapan, kita masih akan terus jalani hidup di dunia ini. Sebab itu selaku gereja Tuhan murid Yesus, mari kita buktikan dan tunjukkan bagaimana seharusnya hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Jadi hidup, orang bilang tidak sekedar hidup, namun hidup harus memberi buah, menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai dalam hidup ini. Apapun profesi, tugas pekerjaan kita, dimanapun ladang pekerjaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan dengan itu Tuhan Yesus pasti akan memberkati pribadi dan keluarga kita. Inilah firman Tuhan. Selamat kita bersyukur untuk hari ulang tahun kesehatan GKST yang ke-98 tahun. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dengarkanlah pokok doa Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga Toripalu Wande, Saudara Jane Ismalajaji, keluarga Pesudo Parawi, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Lario Yosef, anak Nagita Duruka, Pendeta Nadia Tumogi STH, keluarga Mangalai Langkanai, keluarga Piodo Pode, keluarga Tambayongati, Ibu Katume Tapidingan selamat melahirkan seorang bayi laki-laki, Ibu Mbayowo Timpaulu selamat melahirkan seorang bayi perempuan, dan yang bersyukur atas berkat Tuhan Saudara Immanuel Lawisi. Yang kedua, mengucap syukur atas hari ulang tahun Ibu Ruba Todongi HUT ke-62 tahun, Ibu Lambauto Tapantonda tanggal 12 Oktober 2020, Bapak Cumi Tangke HUT ke-55, Bapak Herson Totombu HUT ke-55, Ibu Danali Mowendu HUT ke-53, Ibu Austin Perodo HUT ke-61, Saudara Kristopel Tagoe, Ibu Penggele Kaunang HUT ke-66, anak Liong Rontos, anak Estefado Sau HUT ke-9, anak Firstianto Jeremia Santoso HUT ke-17, anak Nadine Benedikta Baktio HUT ke-7, Bapak Alexandrio Lapono tanggal 18 Oktober 2020, Saudari Tiara Kalaha. Kita juga mengucap syukur atas HUT kesehatan GKST yang ke-98 tahun tanggal 24 Oktober 2020, HUT Tesar Ganse yang ke-22 tahun tanggal 19 Oktober 2020, HUT anak Geral Ganse yang ke-7 tahun tanggal 22 Oktober 2020, HUT Ibu Tauna Peluru yang ke-46 tahun, HUT Bapak MP Batelapa, HUT anak Erika Lawisi yang ke-4 tahun, dan HUT Bapak Penatua Akandolia yang ke-40 tahun. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara sampai anak-anak yang sakit di rumah atau di rumah sakit baik di Poso maupun di luar kota Poso dalam proses pemulihan, dan orang-orang tua lansia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Delelia, Bapak F. Kawan, Ibu Lempu Haruka 2, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Magedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Sondawani, Ibu Marta Kanilo, anak Kevin Pode yang baru saja
menerima layanan operasi dan masa pemulihan dalam perawatan pengobatan di Rumah Sakit Bandung, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu yang berobat lanjut ke Rumah Sakit Parigi, Ibu Karinda Katuuk, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, Ibu Lanu Balili, Ibu Siombo Walewangko berobat lanjut ke Palu, Bapak Aran Telore berobat lanjut ke Rumah Sakit Anutapura Palu, Ibu Kuju Paeo, Ibu Montate Latunda di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Yang keempat, kita bersama bergumul dengan keluarga Sumangkut Leni. Yang kelima, Bapak Ibu yang mengungkapkan iman lewat kartu ambulans, keluarga Tori Paluande, keluarga Wongkar Lowai, keluarga Tunas Towoliu, keluarga Balebu Posende, keluarga Sateku Ngego. Yang keenam, mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan, keluarga Makawata Lui, keluarga Tunas Towoliu, keluarga Balebu Posende, keluarga Kulit Banatau, keluarga Sate Kinggego, keluarga Ajaleka Kureu, keluarga Pakanangi Lento, keluarga Santoso Potaka, keluarga Hermanto Manggasa, keluarga Salawati Tondawani, keluarga Tori Paluande, keluarga Wongkar Lowai, keluarga Lapono Pelego, dan yang berduka cita rumpun keluarga Tambayongati atas meninggalnya Bapak Niko Tambayong. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Belajarlah kami selalu dari kebenaran firman-Mu, sehingga iman kami terus bertumbuh. Bahkan kami diingatkan bahwa hidup ini harus berdampak bagi orang lain, memberi buah, menjadi contoh teladan yang baik. Di mana saja kami Tuhan tempatkan, dalam tugas pekerjaan atau ketika kami berada di tempat-tempat kami bekerja, kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan melindungi kami sehingga kami tetap menjadi kesukaan bagi banyak orang. Hari ini hamba-Mu membawa segala ungkapan iman syukur jemaat atas berbagai berkat yang mereka nikmati dan rasakan, baik itu hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun perkawinan dalam keluarga, termasuk hari ulang tahun kesehatan GKST yang ke-98 tahun. Segala hormat kami persembahkan bagi-Mu, sempurnakanlah segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kiranya berbau harum diberkati oleh Tuhan. Bersyukur anggota jemaat-Mu atas anugerah kesehatan, berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, usaha dan pekerjaan. Bersyukur atas berkat pertumbuhan janin bayi dalam kandungan para ibu-ibu, pertumbuhan fisik dan rohani untuk anak-anak cucu-cucu kami. Bersyukur untuk berkat-berkat usaha pertanian, perkebunan, pertumbuhan tanaman, sayur, buah-buahan, jasa dan lain-lain, juga untuk peternakan perikanan. Bersyukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan yang sementara berlangsung. Kami bersyukur untuk keselamatan perlindungan ketika melakukan perjalanan ataupun aktivitas, kami ada dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ungkapan iman jemaat-Mu yang dinyatakan melalui tanggung jawab kartu pembangunan dan ambulans. Kiranya segala ungkapan-ungkapan syukur yang mereka beri dengan tulus hati akan disempurnakan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sampai pada anak-anak. Kami tahu mereka tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan akan terus mengiringi perjalanan hidup pribadi dan rumah tangga mereka. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang beribadah hari ini, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, cece, seisi keluarga kami dianugerahi kesehatan dan berkat yang daripada-Mu. Doa kami untuk pendidikan anak-anak cucu kami, masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan yang baik, penuh damai sejahtera. Di balik berkat-berkat itu ya Tuhan, kami bawa pergumulan kami masing-masing. Kami tahu tidak selamanya kami ada dalam sukacita kebahagiaan, tetapi pergumulan silih berganti. Tuhan Yesus tolong beri hikmat bijaksana, kecakapan, kerendahan hati, supaya kami semua dapat dimenangkan dari berbagai pergumulan. Jangan dengan pergumulan itu kami jauh daripada Tuhan atau kami jatuh ke dalam dosa. Hanya dengan hikmat-Mu kami cakap untuk menanggung berbagai perkara. Hamba-Mu membawa jemaat-Mu yang sementara sakit,
yang sudah selesai operasi dalam proses pemulihan, yang dirawat di rumah sakit Poso maupun di luar kota Poso, mereka yang ada dalam pergumulan yang panjang atas penderitaan karena sakit penyakit. Ya Bapa di sorga, berkatilah dokter, tim medis, obat-obatan, makanan, minuman, masa-masa beristirahat saudara-saudara terkasih kami, pendampingan keluarga, semua diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kesembuhan yang datangnya dari pihak Allah. Dan kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik, sehingga mereka boleh menikmati kekuatan dan pemulihan yang dikerjakan oleh kuasa-Mu. Wabah COVID-19 yang belum berakhir, masa new normal ini, kiranya kami akan tetap waspada dan mengikuti himbauan pemerintah untuk bersama memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap waspada menjaga kesehatan tubuh kami. Doa kami untuk orang-orang tua lansia yang ada di sekitar kami atau terpisah jauh daripada kami, dengan usia mereka yang semakin senja. Tuhan Yesus beri kekuatan, semangat dan pengharapan, bahkan sukacita untuk tetap teguh beriman kepada Kristus. Tuhan, halaukan orang-orang tua kami ini dari virus corona bersama dengan anak-anak kami yang masih kecil. Kami tahu mereka ada dalam lindungan dan keselamatan yang daripada-Mu. Doa kami untuk keluarga yang masih berduka cita, keluarga Tambayong Ngati. Kiranya keluarga akan terus dipelihara oleh Tuhan, sumber penghiburan yang akan memberi pendampingan kepada mereka. Lawatan Allah, penggembalaan Allah akan menjadi bagian kehidupan rumpun keluarga. Doa kami terus untuk Bapak Bupati serta pemerintah, TNI, Polri, semua pemimpin di berbagai lembaga. Anugerahkan kesehatan mereka bekerja dengan baik, melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab, terlebih memberi contoh keteladanan, memberi perlindungan, bahkan situasi kota Poso yang aman, yang kondusif akan boleh kami nikmati dan kami rasakan. Ya Tuhan, anggota jemaat-Mu, Jemaat Maranatha Kawuah, kelompok pelayanan 1 sampai 9, orang-orang tua lansia sampai anak-anak, dilindungi, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kehidupan anak-anak muda remaja, Tuhan tolong supaya mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang bisa membinasakan hidup dan masa depan mereka. Semua pelayan di Jemaat Maranatha Kawuah, secara khusus yang boleh bertugas pada hari ini, Bapak Ibu pelayan kelompok pelayanan 9, segala kelelahan, pengorbanan, kesetiaan, ketulusan mereka melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bawa rencana-rencana tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan di minggu yang akan datang. Mohon karuniakan kami kekuatan dan kesehatan. Berikan kami hikmat bijaksana, perlindungan penyertaan Allah, sehingga kami dapat melakukan apa yang kami rencanakan itu dengan baik, dan kami kembali lagi dengan mengucap syukur beribadah hanya kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami, dan biarlah semua jadi menurut kehendak Allah, karena apa yang Tuhan buat selalu baik adanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini, puji nama Tuhan, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Dijemput kita sekalian berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita hendak mengungkapkan iman dengan memberi persembahan syukur. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita ungkapkan iman yang bersyukur itu dengan memberi persembahan syukur padanya. Sambil kita memberi persembahan, mari kita nyanyikan PKG nomor 171. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita akan mendoakan persembahan syukur ini. Disilahkan jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala berkat dalam hidup kami. Kepadamu kami membawa persembahan syukur jemaat-Mu. Dengan tulus hati kami berterima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima. Sebab itu kuduskanlah dan berkatilah persembahan ini, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Pujian PKG nomor 74, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Silakan duduk. Kita bersama mendengarkan warta jemaat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita dengarkan warta jemaat Minggu 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Gebot yang pertama, akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua tanggal 11 November 2020, seorang laki-laki nama Rival Takutende. Tempat tanggal lahir Kasiguncu 26 September 1993. Tempat tanggal baptis Jemaat Bethesda Kasiguncu 26 Desember 1993. Tempat tanggal sidi Jemaat Bethesda Kasiguncu 9 Juli 2020. Dengan seorang perempuan nama Francisca Rahayu Torabu. Tempat tanggal lahir Poso 17 September 1993. Tempat tanggal baptis Jemaat Immanuel Poso 28 November 1993. Tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 28 Maret 2010.
Gebot yang pertama akan diteguhkan dalam pernikahan kudus di Jemaat Maranatha Kawua pada tanggal 13 November 2020. Seorang laki-laki nama Arya Kumowal, tempat tanggal lahir Tagolu 27 Desember 1996, tempat tanggal baptis Jemaat Sion Poso 26 Desember 1997, tempat tanggal sidi Jemaat Muria Tagolu 7 Juni 2020. Dengan seorang perempuan nama Landri Julinda Purese, tempat tanggal lahir Poso 16 November 1993, tempat tanggal baptis Jemaat Peniel Poso 4 April 1994, tempat tanggal sidi Jemaat Maranatha Kawua 28 Maret 2010. Selanjutnya mari kita dengarkan beberapa surat masuk sebagai berikut. Yang pertama, perihal penyerahan pelayanan pernikahan. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Maranatha Kawua di tempat, salam damai sejahtera. Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu Klasis Poso Pesisir dengan ini menerangkan bahwa nama Rival Takutende, tempat tanggal lahir Kasiguncu 26 September 1993, nama ayah Rais Takutende, nama ibu Leni Molindo, adalah benar anggota Jemaat Bethesda Kasiguncu Klasis Poso Pesisir dan berdomisili di kelompok pelayanan 4. Sehubungan dengan permintaan keluarga yang bersangkutan untuk menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan pada tanggal 11 November 2020 di Jemaat Maranatha Kawua, maka kami Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu menyambut baik rencana keluarga dan sekaligus melimpahkan sepenuhnya pelayanan, peneguhan dan pemberkatan pernikahan tersebut kepada Majelis Jemaat Maranatha Kawua Klasis Poso Kota. Demikian surat pelimpahan pelayanan, peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar pelayanan selanjutnya. Atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Bethesda Kasiguncu, Pendeta Yatna Puahadi STH Ketua, Pendeta Alexander Menono Esos Sekretaris. Surat yang kedua, perihal pemberitahuan. Kepada yang terhormat Majelis dan anggota Jemaat Maranatha Kawua kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 di tempat. Salam, puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Walaupun kita masih terus berada dalam pergumulan wabah virus COVID-19, sehubungan dengan akan berakhirnya tugas mahasiswa PPL STT Imtim Makassar, Saudara Hendrik Lukas Maarang pada tanggal 31 Oktober 2020, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, maka acara pelepasan mahasiswa PPL Saudara Hendrik Lukas Maarang dibatasi. 2. Acara ibadah pelepasan PPL Saudara Hendrik Lukas Maarang akan dilaksanakan pada hari Selasa 27 Oktober 2020 jam 17 WITA bertempat di Gedung Gereja Induk Jemaat Maranatha Kawua yang dihadiri oleh Majelis Jemaat kelompok 1 sampai dengan 9. 3. Tidak menutup kemungkinan bagi masing-masing kelompok kategorial, persekutuan Bapak, perempuan, panitia, pengurus persekutuan sekolah minggu, remaja dan perorangan untuk menyediakan cenderamata sebagai ucapan terima kasih dan dikumpulkan melalui majelis kelompok masing-masing sebagai perwakilan untuk diserahkan pada saat ibadah pelepasan tersebut.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Pengurus Harian Majelis Jemaat Maranatha Kawua, Pendeta Oscar Tumonggi STH Ketua, Penatua Tarel Tagoe Sekretaris. Surat yang berikut perihal pindah jemaat. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Maranatha Kawua di tempat. Salam, Majelis Jemaat Karmel Watu Abu, Klasi Selage, dengan ini menerangkan bahwa nama Fatmawati Moita, tempat tanggal lahir Silanca, 11 September 1986, tempat tanggal baptis Jemaat Hosana Silanca, 26 Desember 2001, tempat tanggal sidi Jemaat Karmel Watu Abu, 1 Januari 2003. Benar anggota Jemaat Karmel Watu Abu Klasi Selage dalam wilayah pelayanan di kelompok pelayanan 5. Sehubungan dengan permintaan keluarga untuk pindah jemaat ke Jemaat Maranatha Kawua, maka dengan ini Majelis Jemaat Karmel Watu Abu menyerahkan pelayanan selanjutnya bagi saudara Fatmawati Moita kepada Majelis Jemaat Maranatha Kawua. Demikian surat pindah jemaat ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih, kiranya Tuhan akan menyertai pelayanan kita sekalian. Majelis Jemaat Karmel Watu Abu, Pendeta Immanuel Jala STH Ketua, Penatua Samrut Lentiunga Sekretaris. Surat selanjutnya, surat pindah jemaat nomor 02-GPDI-Mendatar 15-2020. Majelis Jemaat GPDI Immanuel Desa Sangira menerangkan bahwa nama Martinus Tologana, ayah, tempat tanggal lahir Pamona 23 Maret 1978. 2. Nama Sofine Klesi Vanesia Tologana, anak, tempat tanggal lahir Pamona 16 Juli 2007, adalah benar Jemaat GPDI Immanuel Desa Sangira yang atas kehendaknya dan anaknya akan pindah jemaat menjadi Jemaat GKST Maranatha Kawua, Klasis Poso Kota, Kabupaten Poso. Demikian surat pindah ini kami buat untuk dipergunakan di mana perlunya. Sangira 15 Oktober 2020. Mengetahui Majelis Jemaat GPDI Immanuel Sangira, Pendeta Martianus Palewa, Ketua. Selanjutnya, yang terhormat Majelis dan Jemaat Maranatha Kawua di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami rumpun keluarga Tambayong Ngati menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari, baik moral maupun material, serta dukungan dan doa yang telah diberikan kepada kami rumpun keluarga atas meninggalnya suami Papa Kai tercinta almarhum Bapak Niko Tambayong yang meninggal pada hari Senin 19 Oktober 2020 pukul 3.30 WITA di Rumah Sakit Umum Daerah Poso dan telah dimakamkan pada hari Selasa 20 Oktober 2020 di Pekuburan Umum Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan. Segala bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari, kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan ini akan membalasnya semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Hormat kami keluarga yang berduka, keluarga Tambayong Ngati, keluarga Tambayong Manongga, keluarga Hasim Tambayong, keluarga Moiga Tambayong, dan keluarga Nelo Tambayong. Yang terakhir, kita dengarkan penerimaan pundi pekan penginjilan. Kelompok 1 melalui pundi 2 juta rupiah
melalui amplop pelayanan Rp800.000, amplop pembangunan Rp650.000, jumlah Rp3.450.000. Kelompok 2 melalui pundi Rp1.618.000, amplop pelayanan Rp1.661.000, pembangunan Rp1.265.000, jumlah Rp4.544.000. 3. Kelompok 3 pundi pekan Rp1.115.000, melalui amplop pelayanan Rp800.000, amplop pembangunan Rp770.000, jumlah Rp2.685.000. Kelompok 4 pundi pelayanan Rp644.000, amplop pelayanan Rp610.000, amplop pembangunan Rp600.000, jumlah Rp1.854.000. Kelompok 5 melalui pundi Rp1.500.000, amplop pelayanan Rp1.000.000, amplop pembangunan Rp1.000.000, jumlah Rp3.500.000. Kelompok 6 pundi Rp881.000, amplop pelayanan Rp895.000, amplop pembangunan Rp870.000, jumlah Rp2.646.000. Kelompok 7 pundi Rp1.100.000, amplop pelayanan Rp1.340.000, amplop pembangunan Rp1.400.000, jumlah Rp3.840.000. Kelompok 8 melalui pundi Rp759.000, amplop pelayanan Rp463.000, amplop pembangunan Rp462.000, jumlah Rp1.684.000. Kelompok 9 melalui pundi Rp1.069.000, amplop pembangunan Rp620.000, amplop pelayanan Rp620.000, amplop pembangunan Rp700.000, jumlah Rp2.389.000, sehingga jumlah keseluruhan melalui pundi Rp10.686.000, melalui amplop pelayanan Rp8.189.000, amplop pembangunan Rp7.717.000, sehingga total penerimaan Rp26.592.000. Demikian tambahan warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita mengucapkan bukan karena kebiasaan atau karena sudah dihafal, tapi dengan penuh penghayatan. Mari kita ucapkan doa ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita jalani hidup selanjutnya serta terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melingkupimu. Damai sejahtera Tuhan ada di dalammu. Damai sejahtera Tuhan mengelilingimu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat disilahkan duduk. Saat teduh doa pribadi. Mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikianlah ibadah minggu saat ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Atas nama Majelis Jemaat Maranatha Kabua, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tabea.